Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul Kaiji The Ultimate Gambler. Film ini dirilis pada tanggal 10 Oktober 2009 dan disutradarai oleh Toya Sato. Film ini dibintangi oleh Tetsuya Fujiwara yang berperan sebagai Kaiji Ito. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kaiji Ito yang frustasi dengan hidupnya hingga dia harus berjudi untuk melunasi hutang-hutangnya dan merubah hidupnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang kurang beruntung bernama Kaiji Ito. Sehari-hari, Kaiji bekerja di sebuah minimarket untuk menghidupi dirinya. Namun pekerjaannya itu tidak cukup untuk membuatnya bahagia. Namun suatu hari, Kaiji berselisih dengan seseorang yang menghinanya di jalan. Kaiji sangat kesal. Karena kesal, Kaiji tanpa sadar menendang sebuah mobil yang berada di dekatnya. Kaiji memang sedang tidak beruntung. Ternyata mobil itu merupakan milik seorang rentenir bernama Endo. Lalu Kaiji dibawa ke suatu tempat. Di sana Kaiji malah diminta membayar hutang sebesar 10 juta yen. Mendengar hal itu, Kaiji sangat terkejut karena Kaiji tidak merasa pernah berhutang sebesar itu. Lalu Endo menjelaskan bahwa hutang itu merupakan hutang teman Kaiji. Temannya tersebut meminjam uang dan yang menjaminnya adalah Kaiji. Namun ternyata temannya tersebut melarikan diri, sehingga yang ditagih adalah Kaiji yang sudah tanda tangan kontrak sebagai penjamin. Hutang awalnya sebesar 300.000 yen, namun karena telah 2 tahun membuat hutangnya berkembang menjadi 10 juta yen. Endo memberikan 2 pilihan untuk melunasi hutangnya, yaitu bekerja selama 11 tahun atau berjudi di sebuah kapal pesiar yang bernama Espoir. Espoir adalah bahasa Prancis yang artinya adalah harapan. Endo menjelaskan jika dia dapat memenangkan perjudian tersebut, maka dia dapat melunasi semua hutangnya tersebut. Tidak hanya melunasi hutang-hutangnya, dia juga dapat merubah hidupnya. Kaiji yang tergiur dengan hal itu menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya Kaiji datang ke kapal pesiar tersebut dengan harapan dapat merubah hidupnya. Saat Kaiji masuk ke dalam kapal, ternyata banyak orang-orang yang memiliki masa depan suram seperti Kaiji. Lalu, kita diperlihatkan seseorang yang memimpin acara tersebut yang bernama Tonegawa. Tonegawa menjelaskan aturan dari permainan tersebut. Untuk ikut dalam permainan tersebut, mereka harus membeli 3 bintang dengan harga 1 juta yen per bintang. Karena mereka semua tidak memiliki uang sebesar itu, maka Tonegawa memberikan pinjaman sebesar 3 juta yen dengan bunga 1% per menit. Lalu Tonegawa memberitahu permainannya adalah janken, atau yang sering kita sebut gunting batu kertas. Setiap orang akan memegang 12 kartu, yang terdiri dari 4 kartu gunting, 4 kartu batu, dan 4 kartu kertas. Setiap peserta harus meletakkan 3 bintang mereka di dada. Aturannya adalah semua peserta harus memainkan permainan janken tersebut. Lalu peserta yang menang akan mendapatkan bintang dari peserta yang kalah. Kemudian kartu yang telah digunakan akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Untuk memenangkan permainan ini, peserta harus menghabiskan seluruh kartu yang dimilikinya dan harus memiliki minimal 3 bintang. Jadi, walaupun mereka memiliki banyak bintang, namun masih memiliki sisa kartu, maka dia akan dianggap kalah. Dan sebaliknya, jika kartu mereka habis, namun mereka tidak memiliki 3 bintang atau lebih, mereka juga dianggap kalah. Jika mereka menang dalam permainan ini, maka seluruh hutang mereka akan dianggap lunas, dan akan diberikan uang sebanyak bintang yang mereka miliki. Namun, jika mereka kalah, maka mereka akan dijadikan budak untuk melunasi hutang-hutang mereka. Waktu untuk permainan ini adalah 30 menit. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Baru beberapa menit, sudah ada peserta yang kalah. Peserta yang kalah langsung dibawa pergi dari ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah seorang peserta menghampiri Kaiji. Peserta tersebut bernama Punai. Punai menawarkan kerjasama kepada Kaiji.
dengan ide yang sangat bagus. Idenya adalah mereka akan bermain seri hingga kartu mereka habis. Dengan begitu, maka mereka akan bertahan dengan 3 bintang dan berhasil menghabiskan seluruh kartunya. Kaiji yang mendengar ide bagus itu langsung menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun menjalankan ide tersebut. Sesuai rencana, mereka pun bermain seri sebanyak 9 kali. Namun di kartu ke-10, Funai mengeluarkan kartu yang membuat Kaiji kalah. Funai pun meminta maaf dengan alasan sedang tidak konsentrasi. Dan Funai pun berjanji di kartu berikutnya akan membuat Kaiji menang. Ternyata, Funai kembali menipu Kaiji dan membuat Kaiji kalah. Saat ini, Kaiji dan Funai hanya memiliki 1 kartu tersisa. Namun, Kaiji memiliki 1 bintang, sedangkan Funai memiliki 5 bintang. Kaiji sangat marah, lalu Kaiji memukul Funai hingga berdarah. Dan tanpa sengaja, darah tersebut mengenai kartu Kaiji. Namun, dengan kekacauan tersebut, membuat peserta lain saling curiga. Funai meminta para peserta untuk mengumpulkan semua kartu mereka dan membagi ulang sesuai banyak kartu yang mereka miliki. Lalu, semua peserta menyetujuinya, termasuk Kaiji. Akhirnya, Funai mengacak kartu-kartu tersebut dan membagikannya kembali kepada semua peserta. Namun ternyata Funai memberikan kartu yang sama kepada Kaiji, yaitu kartu gunting yang memiliki noda darah. Funai juga mengambil kartu batu yang sudah dia tandai sebelumnya, dengan melipat sedikit ujung kartu tersebut. Setelah selesai membagi kartu, Funai yang tahu kartu Kaiji mengajak Kaiji untuk bermain lagi. Kaiji menyetujuinya dengan syarat bertaruh 3 bintang dengan menggabungkan bintang miliknya dengan bintang milik seorang peserta lain yang bernama Koji Ishida. Koji Ishida adalah peserta yang sangat frustasi dengan permainan ini dan meminta bantuan kepada Kaiji. Funai yang tahu kartu Kaiji dan yakin akan menang menyetujui syarat dari Kaiji tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memulai permainan tersebut. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi. Funai ternyata kalah. Kartu Kaiji bukan gunting, melainkan kertas. Ternyata, Kaiji telah menghapus noda darah yang ada pada kartu gunting dan menempelkan noda darah di kartu kertas milik Ishida sebelum kartu tersebut diacak. Akhirnya, Funai dinyatakan kalah dan dibawa keluar dari ruangan tersebut. Kemudian, di sisa waktu yang tersisa, Kaiji membagi 2 kartu milik Ishida tersebut dan memainkan permainan seri hingga kartunya habis. Mereka berdua pun sangat senang karena dapat menang dari permainan tersebut. Namun saat waktu sudah habis, Ishida baru menyadari bahwa dia masih memiliki 1 kartu lagi di dalam kantong bajunya. Saat Ishida akan dibawa oleh penjaga, Kaiji memegang kartu Ishida sehingga mereka berdua dinyatakan kalah. Lalu mereka yang kalah ditanamkan microchip di dalam tubuh mereka agar pergerakan mereka dapat diawasi selama 24 jam. Akhirnya, mereka dikirim ke sebuah proyek besar yang terletak di bawah tanah dan mulai bekerja sebagai budak. Namun, pekerjaan tersebut sangat berat dan jatah makan yang mereka terima sangat sedikit, sehingga banyak dari mereka jatuh sakit. Namun tidak hanya itu, rumah sakit yang disediakan di sana sangat tidak layak, sehingga banyak dari mereka yang tewas. Singkat cerita, anak buah dari Tonegawa datang dan menawarkan kebebasan kepada para budak. Namun dengan satu syarat, mereka harus mengikuti sebuah permainan yang bernama Jembatan Kebebasan. Lalu, terdapat 10 orang yang menerima tawaran tersebut, termasuk Kaiji dan Ishida. Akhirnya, mereka dibawa ke suatu tempat untuk mengikuti permainan tersebut. Ternyata, mereka dibawa ke sebuah atap gedung yang sangat tinggi. Lalu, muncullah Tonegawa dan menjelaskan aturan dari permainan tersebut. Setiap peserta harus melewati sebuah jembatan yang menghubungkan satu gedung dengan gedung lainnya. Jembatan tersebut sangat tinggi. Jika mereka jatuh, mereka pasti tewas. Tidak hanya itu, jembatan tersebut juga dialiri listrik sehingga mereka tidak bisa menyeberang dengan cara merangkak. Namun, jika mereka dapat melewati jembatan tersebut, maka mereka dapat menukarkan cek 10 juta yen. Selain itu, permainan ini juga ditonton oleh orang-orang kaya yang tidak memiliki akhlak. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Tetapi sebelum permainan dimulai, Kaiji membuat garis lurus di ujung sepatu para peserta agar mereka dapat seimbang di jembatan tersebut. Namun, saat berada di tengah jembatan, muncullah perasaan takut pada para peserta. Ada juga peserta yang berhalusinasi. Akhirnya, satu persatu mereka pun terjatuh dari jembatan tersebut.
Ketika para peserta ada yang terjatuh, maka para orang-orang kaya yang menonton merasa terhibur. Hingga akhirnya, peserta yang bertahan tinggal tersisa 3 orang, yaitu Ishida, Sahara, dan tentunya Kaiji. Ishida yang memiliki mental lemah memutuskan untuk memberikan cek yang dimilikinya kepada Kaiji untuk diberikan kepada putrinya. Lalu Ishida yang sudah putus asa memutuskan untuk melompat. Tinggallah 2 peserta, yaitu Sahara dan Kaiji. Mereka berdua pun saling memberi semangat. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun berhasil menyeberang. Lalu, Sahara membuka jendela yang ada di depannya. Namun ternyata, di balik jendela tersebut berembus angin besar karena tekanan udara. Mereka berdua terhempas. Sahara terjatuh, namun Kaiji masih bisa bertahan dan menyelamatkan diri. Akhirnya, dengan penuh perjuangan, Kaiji berhasil masuk melewati jendela tersebut dan disambut dengan tepuk tangan yang meriah karena keberhasilannya. Lalu Kaiji ingin menukarkan cek miliknya dan cek milik Ishida. Namun, cek Ishida dianggap tidak sah karena Ishida tidak berhasil melewati jembatan tersebut. Kaiji pun sangat marah mendengarnya dan ingin menghajar Tonegawa. Namun, Kaiji ditahan oleh anak buah Tonegawa. Lalu pemimpin tertinggi dari organisasi tersebut muncul, yang bernama Hyodo. Hyodo sangat kagum pada Kaiji karena keberhasilannya melewati jembatan tersebut dan memberi kesempatan memainkan permainan bernama e-card. Lalu Tonegawa menjelaskan permainan tersebut. Permainan tersebut hanya melibatkan 2 orang saja, yaitu Tonegawa dan Kaiji. Setiap pemain memegang 5 buah kartu. Kartu tersebut memiliki kubu yang berbeda, yaitu kubu budak dan kubu raja. Kubu budak terdiri dari 4 kartu rakyat dan 1 kartu budak. Sedangkan kubu raja terdiri dari 4 kartu rakyat dan 1 kartu raja. Permainannya sangat sederhana, di mana para pemain mengambil salah satu kartu untuk diadu. Jika kartu rakyat melawan kartu rakyat, maka hasilnya seri. Sedangkan kartu rakyat bisa menang melawan kartu budak. Namun, semua kartu rakyat kalah terhadap kartu raja. Akan tetapi, kartu raja akan kalah jika bertemu kartu budak. Permainan ini dimainkan sebanyak 3 ronde, dan Kaiji boleh memilih ingin menggunakan kartu budak atau kartu raja. Namun, jika dia memilih kartu budak, maka hadiah yang dia terima akan dikali 10 kali lipat. Karena peluang kartu budak menang sangat kecil. Kesempatan menang kartu raja adalah 80%, sementara kartu budak hanya punya kesempatan menang 20%. Hal mengejutkan pun terjadi, Kaiji malah memilih kartu budak. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Putaran pertama, Kaiji dan Tonegawa sama-sama mengeluarkan kartu rakyat. Putaran kedua pun mereka berdua sama-sama mengeluarkan kartu rakyat. Dan di putaran terakhir, Kaiji mengeluarkan kartu budak. Tapi Tonegawa seperti bisa membaca pikiran Kaiji. Dan dengan percaya diri, Tonegawa mengeluarkan kartu rakyat yang membuatnya menang. Dan Kaiji kalah. Kaiji tidak memiliki uang lagi untuk bertaruh pada ronde kedua. Sehingga Hyodo meminjamkan uang sebesar 390.000 yen kepada Kaiji. Namun jika kalah, dia harus menjadi budak selama 130 tahun. Kaiji menyetujui syarat tersebut. Dan mereka pun memulai permainan ronde kedua. Di putaran pertama, secara mengejutkan, Kaiji langsung mengeluarkan kartu budak. Dan Tonegawa yang yakin akan menang dengan percaya diri mengeluarkan kartu rakyat. Hal ini membuat Kaiji kalah dan harus kembali menjadi budak. Saat akan dibawa kembali ke ruangan bawah tanah, Kaiji menyadari bahwa Tonegawa tidak pernah melihat kartunya, tapi melihat jam tangannya. Akhirnya, Kaiji menyimpulkan bahwa jam tangan Tonegawa terhubung dengan microchip yang pernah ditanam di dalam tubuhnya. Sehingga Tonegawa dapat mengetahui kartu apa yang akan dikeluarkan Kaiji dengan cara mendeteksi detak jantung Kaiji. Lalu Kaiji meminta izin ke toilet. Di toilet, Kaiji meminta bantuan pada Endo agar mau meminjamkan uang kepadanya agar bisa bermain sekali lagi. Pada awalnya, Endo menolaknya karena jika Kaiji kalah, maka dia juga akan menjadi budak. Tapi Kaiji berusaha meyakinkan Endo bahwa kali ini dia pasti akan menang. Akhirnya Endo menyetujuinya. Endo meminjamkan uang sebesar 50 juta yen kepada Kaiji. Lalu, Kaiji menantang Tonegawa untuk bermain kembali. Sebelum permainan dimulai, Kaiji sengaja membenturkan kepalanya ke kaca yang membuat kepalanya berdarah. Karena kepalanya berdarah, maka jantung Kaiji berdetak tidak beraturan.
yang membuat jam tangan Tonegawa tidak bisa mendeteksi jantung Kaiji dengan benar. Dan Kaiji pun pergi ke meja permainan. Lalu dengan sengaja Kaiji menyipratkan darahnya pada kedua kartu. Kartu tersebut adalah kartu budak dan kartu rakyat. Dan permainan pun dimulai. Tonegawa yang tidak bisa mengandalkan jam tangannya lagi terpaksa bermain jujur. Pada putaran pertama, Kaiji dan Tonegawa sama-sama mengeluarkan kartu rakyat. Di putaran kedua, Kaiji mengeluarkan kartu yang memiliki noda darah. Tonegawa pun menyimpulkan kalau kartu itu merupakan kartu budak atau kartu rakyat yang terkena darah sebelumnya. Tonegawa memutuskan untuk bermain aman dengan mengeluarkan kartu rakyat, sehingga di putaran kedua ini pun berakhir seri. Lalu di putaran terakhir, Kaiji mengeluarkan kartu yang bersih tanpa ada noda darah, sehingga Tonegawa menyimpulkan kalau kartu tersebut merupakan kartu rakyat. Namun Tonegawa ragu, dia berpikir bisa saja itu merupakan jebakan. Bisa saja Kaiji membersihkan noda darah tersebut. Akhirnya Tonegawa memilih mengeluarkan kartu rakyat. Tetapi ternyata kartu Kaiji merupakan kartu rakyat. Sehingga di putaran ketiga ini pun berakhir seri. Lalu di putaran keempat, Kaiji kembali mengeluarkan kartu yang memiliki noda darah. Melihat Kaiji mengeluarkan kartu yang memiliki noda darah, Tonegawa sangat senang. Dia yakin kalau kartu yang dikeluarkan Kaiji adalah kartu budak. Namun, saat Tonegawa akan mengeluarkan kartu rakyat untuk mengalahkan Kaiji, Tonegawa kembali ragu. Dia berpikir bahwa kartu bernoda darah tersebut sengaja dibuat oleh Kaiji. Lalu Tonegawa teringat saat Kaiji menipu Funai dengan noda darah saat di kapal pesiar tempo hari. Tonegawa berpikir Kaiji menggunakan trik yang sama untuk mencoba menipunya dengan cara menukar kartu tersebut. Akhirnya, setelah berpikir keras, Tonegawa yakin bahwa kartu yang dikeluarkan oleh Kaiji adalah kartu rakyat. Sehingga Tonegawa dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu raja untuk mengalahkan Kaiji. Namun ternyata, Kaiji mengeluarkan kartu budak yang membuat Kaiji memenangkan permainan tersebut. Kaiji menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak menukar kartu budak tersebut dan sengaja membuat Tonegawa berpikir bahwa dia telah menukar kartu budak tersebut. Hyodo sangat marah kepada Tonegawa karena telah membuatnya rugi besar. Sehingga Hyodo mengirim Tonegawa ke ruang bawah tanah untuk menjadi budak seumur hidup. Kaiji yang memenangkan permainan tersebut menerima uang tunai sebesar 500 juta yen. Lalu kita diperlihatkan Kaiji dan Endo yang merayakan kemenangannya. Kaiji membagi dua kemenangannya tersebut. Tetapi ternyata Endo telah menaruh obat tidur ke dalam minuman Kaiji. Tidak lama kemudian, Kaiji pun tertidur. Saat Kaiji bangun, dia bingung karena Endo sudah tidak ada lagi. Bahkan seluruh uangnya yang berjumlah 500 juta yen pun dibawa kabur. Endo hanya meninggalkan sebuah surat. Isinya adalah Kaiji harus membayar uang yang dipinjamnya dari Endo sebesar 50 juta yen. Dan pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 30% per 10 menit. Sehingga Kaiji hanya berhak mendapatkan uang beberapa yen saja. Di scene terakhir diperlihatkan, Kaiji yang memberikan seluruh sisa uangnya kepada putri sahabatnya yaitu Koji Ishida. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Jepang Kaiji The Ultimate Gambler. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.